Xiao Yan mengulurkan tangannya dan menarik Xian yang berwajah gembira di belakangnya saat dia mempelajari gua di balik dinding batu. Setelah itu, matanya melakukan kontak dengan dokter peri kecil, Su Qian, dan Xiao Li. Dou Qi di dalam tubuh mereka diam-diam beredar. Baru saat itulah mereka perlahan-lahan menuju lubang yang telah dibuat dengan paksa oleh Xian. Mereka perlahan masuk. Mereka sangat berhati-hati di mana mereka menempatkan setiap langkah kaki karena mereka tidak menyadari apa yang tersembunyi di sini. Mereka berjalan melewati terowongan kecil sebelum akhirnya berhenti di dalam gua beberapa saat kemudian. Berdiri di tempat ini, samar-samar mereka bisa melihat beberapa cahaya yang dipancarkan dari dalam gua. Beberapa gambar Magical Beast hadir di dinding batu yang mengelilingi gua. Sekilas mereka tampak memiliki aura yang tegas dan garang. Namun, pencegahan semacam ini sama sekali tidak berguna terhadap kelompok Xiao Yan. Su Qian berjalan di depan. Di antara mereka semua, dia telah mempertahankan sebagian besar kekuatannya. Dia tidak menghabiskan banyak kekuatan saat berhadapan dengan Old Yingshan. Paling aman menempatkannya di depan saat menjelajahi gua ini di mana mereka mengabaikan kemungkinan jebakan. Di dalam gua ada tangga batu yang panjang. Tangga batu meluas ke dalam kegelapan samar di bawah di mana orang sulit melihat. Beberapa batu cahaya bulan, memancarkan cahaya redup, telah ditempatkan di dinding gunung sekitarnya dengan cara mosaik, mengeluarkan kegelapan di dalam gua. Pasangan dari mereka berjalan di sepanjang tangga batu, perlahan menurun. Sekitar 10 menit atau lebih kemudian, mereka akhirnya sampai di ujung. Di ujung tangga penerbangan ini ada pintu batu yang tertutup rapat. Pintu batu itu benar-benar berwarna hitam dengan menutupi seluruh lumut, memberikan kesan samar-samar karena sangat berat. Izinkan saya. Xian segera mengajukan diri ketika dia melihat bahwa itu adalah pintu batu. Wajah kecilnya dipenuhi dengan kegembiraan. Gadis kecil ini sepertinya suka menghancurkan banyak hal. Kamu harus menunggu dengan tenang, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan meraih Xian. Setelah itu, dia mengangguk ke Su Qian. Tidak ada yang tahu situasi di tempat ini. Karenanya, yang terbaik adalah berhati-hati. Su Qian tersenyum saat melihat ini. Tangannya yang keriput perlahan menekan pintu batu. Setelah itu, ekspresi matanya menjadi tegas. Dou Qi yang agung yang cukup untuk menghancurkan gunung dan memecahkan batu melonjak dari lengannya dengan cara seperti kilat. Setelah itu dengan keras menghantam pintu batu dengan suara yang sangat keras. Bang! Fragmen batu terbang ke segala arah dan pintu batu itu langsung tertutupi oleh garis retakan. Dengan ledakan, pintu tiba-tiba runtuh. Cahaya yang menyilaukan tiba-tiba keluar. Mata semua orang menyipit secara naluriah saat cahaya terang muncul. Segera, ekspresi Xiao Yan berubah sedikit saat dia dengan lembut berteriak, "Tetua pertama, hati-hati!" Teriakan Xiao Yan baru saja terdengar saat angin amis melesat dari balik pintu batu. Angin kencang menerkam ke arah Su Qian di depan. HMPH! Perubahan tak terduga yang tiba-tiba tidak menyebabkan Su Qian panik. Tangannya menggulung saat lengan bajunya segera berubah menjadi sesuatu yang keras seperti logam. Dia dengan kasar menyapu mereka di depannya. Suara tajam angin kencang bersiul dan bergema di seluruh gua. Dentang! Saat lengan baju terangkat, angin bertiup seperti gelombang dan menabrak benda yang menerkam. Setelah itu, Xiao Yan dan yang lainnya mendengar jeritan tajam ketika sosok besar itu tiba-tiba melesat ke belakang, menghantam tanah dengan keras. Lengan Su Qian bergerak sekali lagi setelah memaksa penyerang menyelinap kembali dengan satu serangan. Angin liar bersiul dan debu di depannya benar-benar keluar, memperlihatkan ruang di balik pintu batu. Gudang yang sangat luas muncul di depan kelompok Xiao Yan. Cahaya di dalam gudang itu sangat terang. Semua lingkungan gudang telah dibangun dari black metal rock yang kuat. Sekilas, gudang ini sepertinya telah dibuka dari vena black metal rock. Ada cukup banyak rak di dalam gudang. Banyak gulungan diatur dengan rapi di atasnya. Di sisi lain, ada cukup banyak lemari kristal. Samar-samar orang bisa melihat banyak bahan obat langka ditempatkan di dalamnya. Tatapan semua orang perlahan menyapu gudang. Segera, tatapan mereka berhenti di Magical Beast berbentuk ular besar di tanah.
Jelas, itu adalah penyerang diam-diam yang tadi. Magical Beast kelas Do Uang berani menyerang diriku yang dulu. Sukian perlahan masuk ke gudang. Dia melirik ke Magical Beast yang telah melingkar. Itu menunjukkan lidah ularnya yang buas kepada mereka. Seharusnya menjadi penjaga tempat ini, Xiao Yan juga tersenyum. Tatapannya hanya menyapu Magical Beast sebelum beralih ke gudang. Kejutan melintas di matanya ketika dia melihat begitu banyak gulungan. Dia mendecakkan lidahnya dan memuji, memang layak menjadi faksi kuno yang telah ada selama bertahun-tahun. Koleksi ini memang bagus. Ini semua diatur dalam istilah kelas. Xiao Li tanpa sadar tertawa saat dia berjalan mendekati rak buku dan melihat kata-kata, kelas rendah level Xuan, yang tertulis di atasnya. Xiao Yan mengangguk. Tatapannya menyapu sebelum dia berjalan ke bagian terdalam dari gudang. Teknik Do kelas Xuan biasa atau metode Qi tidak akan menarik perhatiannya. Dia agak penasaran tentang apakah lembah api iblis memiliki koleksi metode Qi atau teknik Do kelas tinggi yang bahkan akan membuatnya merasa terkejut. Hismendesis. Melihat kelompok Xiao yang mulai mencari di gudang tanpa rasa takut, ular besar yang tertutup sisik berwarna hijau itu segera melingkar dan mengangkat tubuhnya. Sambil menjulurkan lidahnya, ia mengayunkan ekornya, membawa kekuatan besar yang dengan keras menyapu kelompok Xiao Yan. Ekornya baru saja diayunkan, dan belum mencapai targetnya ketika ia ditangkap oleh sebuah tangan kecil yang tidak sebanding dengan ukuran ekornya. Pemilik tangan kecil itu melirik ular besar itu sebelum melengkungkan mulutnya. Setelah itu, dia menarik ekornya dan menyeret ular itu keluar dari gudang. Terlepas dari bagaimana ular besar itu berjuang, tangan kecil yang mengandung kekuatan menakutkan dan tidak gemetar sedikit pun. Kekuatan kasar gadis kecil ini benar-benar menakutkan. Aku ingin tahu keberadaan menakutkan seperti apa bentuk aslinya. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas saat dia melihat Magical Beast berbentuk ular yang meratap diseret keluar dari gudang oleh Xian dan dilempar ke tempat yang tidak diketahui. Saya juga tidak terlalu yakin. Ketika saya melihat gadis ini saat itu, dia sudah secara tidak sengaja memakan rumput transformasi tubuh yang matang. Namun, dengan bisa memiliki kekuatan yang menakutkan seperti seorang anak kecil, kemungkinan besar tubuh aslinya sangat luar biasa. Sukian merajut alisnya dan menjawab, namun, dikabarkan bahwa ada cukup banyak Magical Beast yang misterius. Klan di selatan dataran tengah di benua itu. Kekuatan klan Magical Beast sangat kuat. Mungkin, seseorang mungkin dapat memperoleh sedikit informasi tentang wujud asli gadis kecil ini di sana. Klan Magical Beast? Langkah kaki Xiao yang berhenti saat mendengar nama yang agak asing ini. Di tempat itu, sebagian besar Magical Beast hidup bersama seperti sebuah suku. Terlebih lagi, ketika mereka mencapai level tertentu, beberapa Magical Beast, terutama hewan unik yang memiliki garis keturunan kuno, mendapatkan kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Apalagi mereka mampu bertransformasi menjadi bentuk manusia. Menambahkan ini ke umur panjang mereka, kekuatan pondasi mereka secara alami cukup bagus. Bahkan faksi manusia biasa tidak akan berani menyinggung mereka. Tentu saja, ada. Sukian menatap Xiao Yan ketika dia berbicara sampai saat ini dan berkata, ada beberapa klan manusia yang memiliki warisan yang juga berasal dari zaman kuno. Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Sesaat kemudian dia mengangguk dengan tenang. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Sukian kemungkinan jenis klan misterius yang mirip dengan yang ada di belakang Sun Er. Dataran Tengah adalah tempat paling menarik di benua Douki. Ukuran tempat itu sangat luas dengan para ahli sebanyak awan. Dapat dikatakan bahwa berdiri di puncak tempat itu sama dengan berdiri di puncak benua Douki. Sukian tersenyum tipis dan berkata, di tempat itu, kamu mungkin secara bertahap akan berhubungan dengan faksi di belakang pacar kecilmu. Namun, untungnya saat ini Anda bukan lagi dadousi kecil ketika Anda baru saja masuk akademi. Ada beberapa hal yang secara bertahap Anda miliki kekuatan untuk memperjuangkan. Namun, Anda hanya memperoleh kualifikasi untuk memperjuangkannya. Jika Anda ingin mencapai langkah itu dalam hati Anda akan membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Xiao Yan mengangguk dengan lembut. Tangannya perlahan membelai gulungan di depannya. Dia menghirup napas dalam-dalam dan perlahan menekan badai di dalam hatinya.
Namun, wajah cantik itu, seperti bunga teratai yang mekar di dunia biasa ini, muncul dengan tenang. Wajah ini sulit menghilang. Sun Er. Tangan di bawah lengan Xiao Yan tiba-tiba dikencangkan. Panas yang sulit disembunyikan juga muncul di matanya. Dia ingat dengan jelas kata-kata yang dikatakan Sun Er padanya sebelum dia pergi. Sebelum mencapai kelas Douzong, dia tidak boleh melakukan kontak, sepertinya dia khawatir tentang berbagai penghalang dari dalam klan saat mereka bertemu. Douzong Hu. Wajah muda itu menunjukkan tekad di bawah cahaya. Dari cara dia melihatnya saat itu, Douzong tampaknya berada pada level yang jauh dan tidak terjangkau. Sekarang, bagaimanapun, itu dalam jangkauan. Tunggu aku, pada saat itu, aku akan memberitahu semua orang di klanmu bahwa penglihatanmu adalah yang terbaik. Xiao Yan dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Matanya juga meledak menjadi ekspresi panas yang belum pernah dilihat orang, ambisi dan antisipasi. Sampah yang disebut klan Xiao pada akhirnya akan membuat semua orang terkejut. Pada saat Xiao Yan menarik pikirannya, langkah kakinya juga terhenti. Dia sudah berjalan ke ujung gudang tanpa menyadarinya. Rak di sampingnya tidak memiliki banyak gulungan seperti yang ada di depannya. Sebaliknya, hanya ada 4 kotak kayu kuno. Beberapa kotak kayu ini dibungkus dengan besi tempa dengan beberapa gambar kuno yang diukir di atasnya. Sekilas orang bisa tahu bahwa itu bukan barang biasa. Lingkungan rak buku ini bukannya tanpa perlindungan seperti rak buku lainnya. Ada penghalang cahaya redup di sekitar mereka, mengisolasi mereka. Energi padat yang samar-samar dipancarkan oleh penghalang cahaya menyebabkan kejutan melintas di mata Xiao Yan. Hal-hal baik memang harus sedikit unik. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk secara paksa merusak penghalang cahaya ini. Saat pikiran ini melintas di hatinya, tatapannya perlahan menyapu rak buku, dan segera berhenti pada 2 kata sederhana di atas rak buku. Kelas D. Senyuman muncul di wajah Xiao Yan saat dia melihat kedua kata ini. Sepertinya perjalanannya kali ini tidak sia-sia. Metode kelas dan teknik Dou adalah barang langka. Selain itu, bagi mereka untuk dapat ditempatkan dengan sangat berharga oleh hantu iblis tanah tua, kemungkinan itu bukan beberapa barang biasa. Tirai tipis setipis tisu menutupi rak buku. Tirai tipis ini mungkin tampak tipis dan lemah tetapi mengandung energi yang kuat. Hah! Tatapan Xiao Yan dengan hati-hati menyapu penghalang cahaya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut. Dia telah menemukan bahwa di sekitar penghalang cahaya ini terdapat beberapa jejak spasial yang sulit untuk diperhatikan. Penghalang cahaya ini haruslah sesuatu yang ditempatkan oleh hantu iblis tanah tua. Ini berisi beberapa kekuatan spasial di dalamnya. Meskipun tidak terlalu kuat, sepertinya setiap usaha keras untuk menghancurkannya akan merusak item di dalamnya. Sukian di sisinya juga menemukan keunikan penghalang cahaya ini. Dia segera mengerutkan kening sedikit dan berbicara agak canggung. Harta karun dan buku rahasia ini biasanya memiliki beberapa batasan. Jika seseorang membuat kesalahan, mereka akan dihancurkan dan seseorang akan kembali dengan tangan kosong. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau giok muncul di ujungnya. Itu dengan lembut membuat kontak dengan tirai cahaya. Cici. Tirai cahaya mulai berfluktuasi setelah nyala api bersentuhan dengannya. Riak melingkar menyebar dari titik kontak. Tiba-tiba, ruang di luar penghalang cahaya mulai berubah. Xiao Yan sedikit mengernyit saat menyadari perubahan itu. Api di jarinya perlahan menyebar. Meskipun penghalang cahaya ini mungkin tampak lemah, energi yang terkandung di dalamnya akan tiba-tiba meledak jika dihancurkan dengan paksa. Kekuatan ledakan itu mungkin tidak kuat, tapi seharusnya tidak terlalu menjadi masalah untuk menghancurkan gulungan dengannya. Melihat Xiao Yan menarik tangannya, Sukian dan yang lainnya mengerti bahwa penghalang cahaya ini tidak semudah yang mereka bayangkan. Mereka semua tenggelam dalam pikirannya. Hantu iblis tanah tua memang layak menjadi elit bintang 7 Douzong. Bahkan segel yang dia tinggalkan sangat merepotkan. Sukian menghela nafas saat dia berbicara. Perasaan bisa melihat harta tetapi tidak bisa menerimanya sangat mengerikan. Xiao Yan dengan lembut merajut alisnya.
Dia tiba-tiba berbalik dan menghadapi Xian, yang melompat kembali setelah menghabisi Magical Beast. Sukacita segera melintas di wajahnya. Dia hampir lupa bahwa Xian tampaknya memiliki kekebalan alami terhadap segel energi ini. Saat itu, dia mampu menembus segel energi padat di dalam akademi dalam tanpa menimbulkan halangan apapun. HMPH, apa yang sedang kamu pikirkan? Xian segera menjadi waspada. Dia mendengus setelah melihat senyum Xiao Yan saat dia kembali. Keluarkan semua barang di rak ini dan aku akan mengembalikan semua bahan obat yang telah kau simpan bersamaku. Selain itu, saya akan membantu Anda memperbaiki semuanya menjadi rasa yang paling Anda sukai. Xiao Yan tertawa pelan. Mata seperti permata Xian segera menjadi cerah saat mendengar ini. Namun, dia bersikap tenang dan berjalan di depan rak buku. Dia melihat sekilas ke penghalang cahaya di luar rak buku dan segera berkata, khawatir, kamu harus menepati janji. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Melihat ini, Xian akhirnya membalikkan tubuhnya dan mengulurkan tangan kecilnya ke dalam penghalang cahaya. Setelah itu, dia mencapai rak buku tanpa halangan di depan wajah kaget kelompok itu. Dia mulai mengeluarkan 4 kotak kayu satu persatu. Kemampuan aneh gadis ini benar-benar membuat orang kagum. Tidak hanya dia memiliki kekuatan yang besar, tetapi dia juga memiliki kemampuan khusus untuk merasakan bahan obat yang langka. Sekarang, dia bahkan memiliki kekebalan terhadap penghalang energi ini. Su Qian tanpa sadar menggelengkan kepalanya, menyaksikan Xian melepas 4 kotak kayu tanpa banyak usaha. Nada suaranya dipenuhi dengan keheranan. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sambil berbagi pemikiran yang sama. Dia segera mengambil 4 kotak kayu kuno dari tangan Xian dan membukanya satu demi satu. 2 gulungan berwarna perak ditempatkan di dalam kotak pertama. Materi gulungan ini cukup aneh, tampak seperti kristal aneh. Permukaan mereka bahkan memiliki sedikit kilat yang berkeliaran seperti ular perak. Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat melihat gulungan yang tampak luar biasa ini. Setelah itu, dia mengeluarkan satu dan perlahan menariknya terbuka. Rushing Lightning Mirror, di kelas tingkat menengah, metode Ki Kilat Afinitas. Kejutan di mata Xiao Yan semakin padat saat melihat pengantar tertulis di gulungan itu. Metode Ki Afinitas Kilat cukup langka. Yang berkelas tinggi bahkan lebih sulit ditemukan. Tak disangka mereka akan menemukannya di sini. Kakak kedua, ini adalah sesuatu yang baik. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Xiao Li. Setelah itu, Xiao Yao kemudian melemparkan gulungan itu padanya. Xiao Yan termasuk dalam afinitas api. Sebuah afinitas kilat metode Ki tidak banyak berguna baginya. Xiao Li buru-buru membuka gulungan itu setelah menerimanya. Joy segera muncul di wajahnya saat dia dengan bersemangat berkata, ini sebenarnya adalah metode Ki Afinitas petir tingkat menengah kelas D. Haha, sepertinya aku tidak datang dengan sia-sia kali ini. Setelah berkerumun di sekitar wilayah sudut hitam untuk waktu yang lama, dia secara alami mengerti keributan seperti apa yang akan dibuat oleh metode Ki dari kelas ini jika dilelang. Tentu saja, dia secara alami tidak cukup bodoh untuk membawa Rushing Lightning Mirror ini ke pelelangan. Dia memiliki afinitas kilat. Jika dia memiliki Rushing Lightning Mirror ini, kemungkinan besar dia akan dapat mengisi daya ke kelas Dou Hong dalam waktu yang sangat singkat. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat Xiao Li yang bersemangat. Dia mengeluarkan gulungan berwarna perak lainnya di dalam kotak kayu. Dia tertawa pelan, metode Shocking Dormant Lightning, di kelas keterampilan Dou tingkat menengah. Ini adalah Dou skill yang membentuk satu set dengan Rushing Lightning Mirror. Sepertinya akuisisi saudara kedua hari ini akan menjadi luar biasa. Xiao Yan melemparkan gulungan ini ke Xiao Li sambil berbicara. Xiao Li buru-buru dan dengan hati-hati meraihnya sebelum tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Sepertinya hantu iblis tanah tua ini juga tidak mau membawa metode Ki seperti itu ke pelelangan. Oleh karena itu, dia akhirnya menyimpannya di sini. Su Qian melirik Xiao Li yang tertawa dan tersenyum saat dia berbicara. Xiao Yan mengangguk. Dia sekali lagi membuka kotak kayu dan gulungan merah cerah yang familiar muncul di matanya. Skill penciptaan api? Xiao Yan langsung terkejut saat melihat gulungan ini dan akhirnya mengucapkan kata-kata itu dengan lantang.
Ekspresi tak berdaya segera muncul di wajahnya. Dia sudah mendapatkan skill penciptaan api ini dari Fang Yan dan dua sesepuh lainnya. Namun, dia belum mempraktikannya bahkan sekarang. Dia tidak mengharapkan yang lain untuk muncul saat ini. Xiao Yan mengambil gulungan itu dan perlahan mendorongnya terbuka. 3 kata besar, skill penciptaan api, tercetak di matanya. Ini menyebabkan ekspresi tak berdaya di wajah Xiao Yan menjadi lebih besar. Sepertinya benda ini tidak banyak gunanya. Hah? Tepat ketika Xiao Yan berencana untuk menyimpannya secara acak, tangannya, yang perlahan membuka gulungan itu, tiba-tiba berhenti.